Kamu lanjut yang tadi, Julia. Ya, lanjut ya. Yang pasti bukan Muhammad. Itu dulu. Yang pasti bukan Muhammad. Kamu masih kekeh di situ. Yang pasti bukan dari Mekah. Apalagi yang namanya Muhammad pasti tidak. Ayo lanjut. Saya rasa kalau sopan topi miring musuhnya Bang Yul, aku malah kasihan sama Bang Yul sama ilmunya. Pak Sopan itu kelasnya cuma kelas Kristen odong-odong. Minggir dulu, minggir. Sudah masuk target saya. Minggir dulu semuanya. Lalu siapa? Sebutkan dong oknumnya. Gak usah malu-malu. Kamu akui dulu. Kamu kekeh Muhammad apa tidak? Yang jelas aku bilang tidak mungkin Muhammad. Tidak mungkin dari Mekah. Itu dulu. Kamu kekeh enggak? Kata Yesus, hati-hati sama orang Farisi. Nah, Saulus yang Pak Tua Bangka Tuhankan itu orang apa? Coba jelaskan, Pak Tua. Minggir dulu semuanya, minggir semuanya. Saya mau target saya, Zulhibli. Minggir kamu dulu. Loh, walaupun saya kalau Pak Sopan menolak, ya percuma kan? Nah sekarang penolakan Pak Sopan itu pijakannya apa, dasarnya apa gitu loh. Kalau bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tunjuk siapa yang dimaksud. Orang yang digenapi dari selatan itu siapa? Silakan. Kamu kekeh Muhammad kan? Dari Mekah kan? Kunci itu ya. Kamu masih kekeh Muhammad ya? Dari Mekah kan? Kita cek lokasi dulu. Di manakah negeri selatan Sheba itu berasal? Yang pasti bukan dari Mekah. Apalagi oknumnya yang tampil Muhammad. Jauh itu, Jul. Karena peristiwanya pada akhir zaman. Muhammad sudah mati, mampus. Cek lokasi dulu. Tidak mungkin dari Mekah. Pada saat interaksi antara Ratu dari Selatan, Ratu Sheba dari Selatan, mengadakan kontrak dengan Raja Sulaiman. Mekah belum ada apa-apanya. Tidak mungkin Ratu Sheba negeri Selatan itu adalah dari Mekah. Mekah kerah kerontang pada zaman itu. Jadi asalnya juga tidak mungkin dari Mekah ya. Itu data dulu, lokasi dulu. Data lokasi dulu. Gimana? Dia berasal dari Ethiopia. Bukan dari Mekah. Mekah nggak ada apa-apanya. Ethiopia, Mesir itu punya kekayaan rempah-rempah. Itu yang tertarik. Raja Sulaiman itu mengadakan perdagangan ke sana dengan kontak dengan Raja Selatan, Raja Sheba itu. Karena lokasi dulu. Kamu kekeh enggak? Silakan. Ngomong apa sih Pak? Kalau hanya untuk berasumsi ya saya bukan lawan Anda. Saya hanya ingin ketika Anda menolak sosok hakim yang berasal dari selatan itu bukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanggungjawabkan penolakan Anda dengan menunjukkan siapa ya oknum yang dimaksud. Kalau bukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tunjuk, silakan. Kamu masih kekeh Muhammad itu kan dari Mekah. Maka cek lokasi dulu. Cek lokasinya dulu. Cek zamannya dulu. Itu aja dulu mematahkan argumenmu itu. Cek lokasi, cek zamannya. Penampilan Ratu dari Selatan itu kapan? Setelah mengadakan kontak Ratu Selatan itu dengan Raja Sulaiman itu. Apakah Muhammad sudah ada? Sudah terjalin kontak? Apakah Muhammad sudah ada? Belum ada itu.
Cek lokasi. Cek zamannya dulu. Argumenmu sudah patah. Akui dulu itu. Ya, cek lokasi dulu. Semua orang Pak Sopan suruh minggir. Terus Pak Sopan bisa apa? Cek lokasi dulu, cek lokasi dulu. Tidak perlu. Sekarang tunjuk aja siapa ratu dari selatan, dari tanah Nazaret, ya, dari tanah Yudea. Bagian selatannya itu siapa? Kalau Anda sudah tentukan wilayahnya, tunjuk siapa yang dari sana, yang pernah keluar angkasa. Silakan. Kamu, saya kamu. Harus cek lokasi, cek zaman. Apakah Muhammad yang tampil? Apakah dari Mekah? Itu perlu cek lokasi. Kamu klaim dari Mekah, Muhammad. Tidak, salah itu. Dari zamannya salah itu. Muhammad belum lahir, sudah terjadi kontak itu. Ratu Seba Selatan itu telah kontak dengan Sulaiman. Kamu akui dulu, bukan Muhammad, bukan dari Mekah. Itu yang saya patahkan dulu itu. Yang lain saya suruh minggir, karena bukan target saya dia itu. Target saya kamu. Paham? Silakan lanjut. Ya, kenapa mesti maksa saya, Pak? Justru saya kan sudah ngajarin tadi siang kepada Pak Sopan bahwa Yesus menubuatkan datangnya seorang hakim yang di dalam Matius 12 disebut sebagai orang yang akan dibangkitkan, di mana orang ini adalah orang yang pernah melakukan perjalanan keluar angkasa dan kembali ke bumi. Ya, saya katakan itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Pendeta Sopan mengatakan bukan, ya tunjuk siapa yang dimaksud oleh Yesus di situ. Silakan. Tidak usah kamu lari ke sana dulu. Patahkan dulu, saya patahkan dulu Muhammadnya dari Mekah itu dulu. Kamu akui dulu itu, baru kita lanjut. Ratu dari selatan itu bukan dari Mekah, bukan Muhammad. Berdasarkan cek lokasi dan zamannya. Kamu akui dulu itu, baru kita lanjut. Silakan dibantu Tuan Lamsen, dibantu Pendeta Sopan Sembiring. Dari tadi siang itu dia nangis darah tuh. Ya, kalau Tuan Lamsen mengatakan itu bukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu siapa? Iya, itu yang harus dijawab. Bukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katanya. Ya, kalau bukan, lalu siapa? Kan di situ jelas Yesus menerangkan tentang sesuatu yang akan terjadi. Ini sedang berbicara mengenai nubuatan. Nah, kalau bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu siapa yang disebut itu? Ratu dari selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini, dan dia pasti menghukumnya. Nah, siapa yang menghukum generasi yang dikatakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang kufur, orang yang kafir? Karena dia kembali dari bagian bumi yang paling luar. Ayo, siapa yang pernah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan keluar angkasa? Dan Yesus katakan bahwa itu adalah ratu dari selatan. Nah, pada saat Yesus mengatakan itu, Yesus berada di Nazaret, di Palestina, di Yerusalem. Bagian selatan daripada Yerusalem itu jelas adalah Mekah. Nah, kalau bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu siapa? Ini yang perlu dijawab oleh teman-teman Kristen. Silakan. Kamu tadi sudah mengakui kesalahanmu, salah ngambil Jul. Masih ingat nggak kamu, penmu itu? Sudah kamu mengaku salah ambil Matius itu. Kamu ngomong tadi begitu. Sekarang lanjut, saya patahkan lagi asumsimu itu. Muhammad dari Mekah. Cek lokasi, cek zaman. Nggak usah kamu lari-lari ke sana ke situ mengajari Pak Lamsen. Kamu tadi sudah mengakui. Salah saya, kamu bilang tadi kan? Apa udah lupa? Kamu adalah target saya utama.
Silakan masuk. Tidak usah panjang lebar, Pak Sopan. Tunjuk aja, ngapain coba cek lokasi. Tinggal tunjuk, kalau bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu siapa? Tinggal Anda sebutkan. Kalau memang ada. Suruh kamu sama orang lain, hadapi saya. Pak Lamsen itu nggak paham itu alurnya itu. Tadi kamu sudah mengaku ya, salah ambil. Lalu akui dulu, kamu masih mengakui Muhammad kan? Saya ajak kamu cek lokasi. Apakah dari Mekah? Patah. Ya, apakah Muhammad berdasarkan zaman? Sama sekali tidak. Kamu akui dulu itu. Isra Mi'raj itu sudah kamu ngakui tadi, gagal kamu itu. Nanti saya jelaskan. Saya jelaskan nanti siapa itu. Saya patahkan dulu asumsimu untuk bahwa Ratu dari Selatan itu adalah Muhammad dari Mekah. Di situ dulu. Kalau sudah patah itu baru lanjut. Iya, kalau mengikuti alur Pak Sopan, berarti bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Anda bertugas menunjukkan siapa oknum yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai Ratu dari Selatan itu. Tunjuk, silakan. Tidak usah alay, Pak. Mulutmu belum ngomong. Akui. Bukan dari Mekah, bukan Muhammad. Itu dulu yang saya mau dengar. Jangan kamu ngeles dulu. Seperti tadi kamu sudah ngomong, saya salah ambil dari Matius 12 ayat 42 itu. Sekarang mulutmu dulu ngomong mengakui. Karena kamu masih kekeh di situ. Akui dulu. Ratu dari Seba Selatan itu bukan dari Mekah, bukan Muhammad. Ucapkan dulu itu. Silakan. Iya, sudah patah, udah bonyok. Bukan Muhammad, bukan Isra Mi'raj. Lalu siapa? Sekarang saya tunggu jawabannya. Silakan. Oke, seperti itulah pengakuanmu. Supaya bisa dengarkan orang step by step itu ya. Bukan Muhammad, bukan dari Mekah. Ya. Ratu Seba dari Selatan itu bukan dari Mekah, bukan Muhammad ya. Sudah patah di situ ya. Tadi siang saya sudah memberi kisi-kisi. Masih ingatkah kamu kisi-kisi itu? Perkunjungan Ratu Seba dari Selatan itu ke Yerusalem menemui Raja Sulaiman untuk mendengarkan hikmat Salomo itu dengan berbagai teka-teki. Telah dia cobai, dia telah mengakui hikmat Raja Salomo itu. Karena masalahnya nanti hikmat Raja Salomo itu yang perlu kita pahami. Selain itu harus kamu paham hikmat Raja Salomo. Tadi udah siang saya jelaskan itu, tapi kamu dengar apa tidak aku nggak tahu tuh. Tahu hikmatnya lagi tentang dua orang ibu yang berselisih paham tentang anak yang mati dan hidup. Mereka bertengkar, siapakah ibu anak yang hidup itu? Kamu sudah tahu ceritanya, bagaimana hikmat Raja Salomo itu. Kesimpulannya, hikmat Raja Salomo itu suatu kepintaran yang luar biasa dari kedua Ratu Seba, dan dia mempunyai peradilan yang sangat adil, seadil-adilnya. Dapat dia menentukan siapa ibu sesungguhnya itu. Itu ya kunci poinnya hikmat Raja Salomo yang kita akan bicarakan dalam Matius 12 ayat 42 itu. Karena Ratu dari Selatan itu mendengarkan hikmat Salomo itu. Ya, sampai ini dulu, pahami dulu. Kamu terima apa enggak? Kamu lari dari kontak, Mbah. Kamu lari dari kontak, udah nyerah aja, udah. Kamu minggir dulu. Saya mengajak apa permintaan daripada Raja Zulkifli itu. Saya sudah menuju ke sana itu. Rajamu itu belum nongol. Panggil.
Saya bukan jemaat gereja, Pak Sopan. Saya ini penginjil. Saya minta Anda tunjukkan oknum. Siapa ratu dari selatan itu? Silakan. Gak usah membual. Kan udah mulai saya tunjukkan kisi-kisinya. Karena yang mau didengarkan di sana kan khidmat Salomo itu. Iya kan? Kamu sudah nggak mengakui seperti apa yang saya tunjukkan. Khidmat Salomo itu yang bagaimana? Adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Itu kata kuncinya. Karena itu tentang pengadilan. Kamu udah terima belum itu? Bahwa khidmat Raja Salomo adalah pengadilan yang seadil-adil. Itu yang dikonker nanti kepada Matius 12 ayat 42 itu. Dari siang saya tanyai kamu. Saya uji kemampuanmu itu. Apa khidmat Salomo itu gitu. Pak Sopan nggak usah membohongi, nggak usah pakai jurus tipu-tipu, nggak usah pakai jurus gereja. Tunjuk oknumnya siapa ratu dari selatan yang akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi yang ada pada zaman Yesus, di mana dia sebagai hakim akan pasti menghukum orang-orang yang tidak menjalankan apa yang Yesus perintahkan. Oknum ini ciri-cirinya dia kembali dari bagian luar bumi yang paling luar. Siapa oknum tersebut? Jawab. Yang jelas bukan Muhammad ya. Kalau kamu ulangi itu dul. Yang jelas bukan Muhammad dulu ya. Kamu akui lagi dulu itu. Karena kamu sudah mentahkan lagi itu. Akui dulu bukan Muhammad. Pengadilan khidmat Salomo adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Kita compare nanti di situ ya. Kamu mentahkan lagi, masih kamu bersemangat. Muhammad itu gitu ya tampil di akhir zaman. Tidak. Muhammad tidak akan pernah tampil di akhir zaman. Ya. Bukan Muhammad ya, akui dulu. Astagfirullahalazim. Lemak babi begitu tebal di dalam otak Pak Sopan. Daging anjing juga melengket di lidahnya Pak Sopan. Sampai berbicara pun sudah pikun. Ya, udah tuli. Saya bertanya baik-baik kepada Pak Sopan selaku pendeta. Kalau Anda menolak bahwa yang dinubuatkan oleh Yesus itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, tunjuk bukti ada oknum yang duduk menggenapi nubuatan itu. Itu yang saya mau, bukan Anda berasumsi ria kesana kemari. Saya ini bukan jemaat Pak Sopan. Justru saya ini sedang menginjili Pak Sopan. Coba Anda buktikan kalau bukan Muhammad SAW, lalu siapa? Jangan muter-muter kesana kemari, Pak. Menghabiskan waktu saya. Saya menginjili itu ada target. Ya, ada target saya. Orang kalau saya sudah injilin 2-3 kali masih juga bebal, ya biasa saya rada-rada suara tinggi, nada tinggi. Karena saya anggap dengan cara lembut orang ini tidak bisa diwaraskan. Jangan sampai saya tidak sopan kepada Pak Sopan. Ngerti Pak Sopan? Silahkan dengan ngeyel-ngeyel untuk semua itu. Karena kamu sudah terperosok. Ya berarti Anda tidak level dengan saya dong Pak Sopan. Karena sasaran saya itu minimal pendeta atau pastor. Ternyata Pak Sopan hanya jemaat sekolah minggu. Ya sudahlah kalau gitu, pantas aja Anda muter-muter. Ya, yang pasti menurut saya Matius 12 ayat 42, ratu dari selatan itu adalah Muhammad SAW yang telah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Anda boleh menolaknya,
Tapi sayangnya Anda tidak mampu menunjukkan siapa Ratu dari Selatan kalau bukan Rasulullah Muhammad SAW. Hanya melilit-lilit lidah Anda, dan itu saya sangat kasihan.